Ya pemirsa, ratusan nasabah korban Indosuria berunjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Ya, para nasabah ini mendesak Mahkamah Agung mengusut dan menghukum Henry Surya selaku bos koperasi Indosuria seberat-beratnya. Putusan bebas terhadap Henry Surya, pemilik dari koperasi Indosuria oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, membuat para nasabah geram. Para nasabah menggelar aksi turun ke jalan di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Pada aksi kali ini diwarnai dengan pertunjukan teatrikal melibatkan 4 sosok pocong yang menggambarkan matinya keadilan di tanah air. Selain mendesak Mahkamah Agung untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menghukum Henry Surya seberat-beratnya, mereka juga meminta agar seluruh aset para nasabah senilai 106 triliun rupiah segera dikembalikan. Menurut saya itu jadi kita sebagai masyarakat korban di sini meminta keadilan sesuai dengan asas nomor 5, Pak. Kalau soal hukum kita kembalikan kepada pemerintah yang menjadi haknya. Dan tolong disita, dimiskinkan asetnya dan dikembalikan apa yang menjadi hak kita. Kita berjuang itu milik kita loh. Kita sudah uang bayar kita. Pajak atas gitu. Uang tersebut. Jadi kalau begini tuh Indonesia mau jadi apa nanti? Menanggapi kasus ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tak boleh kalah terkait dengan vonis bebas kasus dugaan penggelapan koperasi simpan pinjam Indosuria. Mahfud mengajak aparat penegak hukum untuk terus mengusut kasus ini. Pencucian uang kan dakwaannya dari itu, tapi tetap bebas. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus deliktinya dan locus deliktinya setelah korbannya masih banyak. Menko Polhukam juga akan melakukan penyelidikan parsial bersama Barreskrim Polri terkait kasus ini. KSP Indosuria diduga menghimpun dana secara ilegal menggunakan badan hukum yang berujung pada gagal bayar. Sebanyak 23.000 nasabah dengan kerugian 106 triliun rupiah menjadi korban gagal bayar KSP Indosuria. Kasus ini pun menjadi kasus penipuan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan bendungan Danu Kerti Buleleng di Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali. Bendungan yang dibangun sejak 2018 tersebut menelan anggaran sebesar 820 miliar rupiah. Tiba di Kecamatan Sawang, Buleleng, Bali Kamis siang, Presiden Joko Widodo bersama rombongan meresmikan Bendungan Tamblang atau Danu Kerti yang terletak di Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali. Disambut tari-tarian Bali yang disajikan para penari, Presiden dan Ibu Negara menyapa puluhan siswa SD hingga SMK Buleleng. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap dengan adanya bendungan ini, pengairan bagi sawah petani dapat tertangani dengan baik. Kapasitas tampungnya 5,1 juta meter kubik, besar sekali. Dan luas genangannya kurang lebih 29,8 hektar. Yang ini akan mengairi sawah seluas 588 hektar. Jadi bendungan ini dipakai untuk irigasi sawah. Yang kedua, untuk mengurangi banjir. Danu Kerti dan penataan kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali, saya nyatakan diresmikan. Dalam kesempatan peresmian Bendungan Danu Kerti, Presiden Joko Widodo bercengkrama dengan siswa sekolah yang hadir dalam peresmian. Tak lupa tanya jawab pun dilangsungkan dalam kesempatan ini. Guna bendungan untuk mengelola air.
secara umum betul, Pak Menteri yang sampaikan betul. Sebutkan lagi gunanya bendungan. Selain itu, ada yang bisa? Nah, nih, ya boleh, nih. Apa gunanya bendungan selain tadi yang disebutkan oleh Gede? Untuk mencegah banjir. Mencegah banjir, betul. Raut wajah senang pun terpancar dari dua siswa yang berhasil menjawab pertanyaan Presiden seraya mendapat hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo. Rasanya Dek, dapat sepeda Dek. Senang ya? Di rumah udah punya sepeda nggak? Rumah udah punya satu, tapi punya adik. Usai peresmian, Presiden dan Ibu Negara bersuah foto bersama peserta pengisi acara peresmian dan menyaksikan tarian Hanoman. Dari Buleleng, Bali, Pandi Ismaya, iNews melaporkan. Ya, dalam kunjungannya ke Pasar Baturiti, Tabanan, Bali kemarin, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Bulog terus menggelar operasi pasar serentak di seluruh Indonesia, menekan kenaikan harga beras. Pasar Baturiti Tabanan, saya ingin ngecek harga-harga. Tadi saya cek harga minyak masih baik, 15.000. Ya, ada kenaikan dikit, saya kira biasa naik turun ya 15.000. Kemudian harga-harga yang lain saya lihat stabil, baik. Beras memang naik di semua provinsi, memang naik. Ini yang sedang kita lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi. Baru terus dilakukan meskipun sudah mulai awal Januari dilakukan, tapi belum, baru turunnya sedikit. Ini kita minggu-minggu ini terus kita lakukan operasi pasar besar-besaran. Pemirsa, instruksi Presiden Jokowi terkait dengan kenaikan harga beras di sejumlah daerah dalam 3 pekan terakhir ini. Kenaikan harga beras diduga terjadi akibat cuaca ekstrim dan gagal panen di sejumlah daerah. Hampir 1 bulan terakhir harga beras di sejumlah toko beras di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kenaikan. Beras premium dari harga Rp11.000 per liter naik menjadi Rp14.000 per liternya. Untuk beras medium dari harga Rp10.000 per liter kini naik menjadi Rp12.000 per liternya. Yang biasanya konsumen membeli 10 hingga 20 kg kini hanya membeli setengahnya saja. Oh, per liter. Itu naik nggak Bu menurut Ibu, Bu? Ya, naik. Biasanya yang 8 kalau beli. Oh, berapa? Sekarang nggak ada lagi yang 8? Nggak ada, cuma 2 macam. Malah yang pernah mahal 13. Oh gitu. Kalau mahal gini, Ibu ngurangin pembelian atau gimana, Bu? Ya kalau ngurangin nggak bisa ya. Nggak tahu kan baca tak makan gimana anak-anak. Itu udah naik, terjadi udah berapa lama tuh, Pak? Dari harga berapa sebelumnya? Sebelum 12 atau 13? Kira-kira yang kalau 13-an dari 11 ribuan lah. Oh, naik 2.000 ya, Pak. Kalau yang 12 tuh? Ya, di harga 10 ribuan. Udah berapa lama naiknya, Pak? 2 bulan ini dah. Sementara itu, di Cimahi, Jawa Barat juga mengalami kenaikan harga beras medium dan premium. Harga per kilogramnya naik hingga Rp2.000. Kenaikan harga beras tersebut terjadi diduga akibat para petani gagal panen. Akibat cuaca ekstrim dan banjir sehingga para petani panen lebih sedikit. Mahalnya harga beras tentu berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat karena pembeli saat ini rata-rata mengurangi pembelian dari biasanya. Selain itu, stok beras di pasar tradisional pun menjadi sedikit. Kalau misalkan masyarakat kayaknya keberatan ya Bu. Tapi ya kalau penjual gimana Bu? Kalau penjual kayaknya sama juga, penjual juga kayaknya keberatan juga, apalagi naiknya dari 15.000 sekitar 15.000-an. Masyarakat berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga beras dan sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya. Dari Bekasi dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi proyek BTS 4G bakti Kemenkominfo. Ya, pemirsa, sejauh ini Kejagung sudah menetapkan 4 orang tersangka dan mencekal 23 orang dalam kasus ini.
Kejaksaan Agung memastikan masih melanjutkan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Sejauh ini Kejagung telah memeriksa 60 saksi dan mencekal 23 orang. Artinya sangat terbuka kemungkinan akan ada tersangka baru korupsi BTS Kominfo. Rekan dari Pitsus, kita sudah melakukan pencekalan terhadap 23 orang. Nah, tentu yang kita cekal ini adalah orang-orang yang mempunyai keterangan signifikan sebagai saksi sementara. Nah, apakah nanti akan berkembang menjadi tersangka, itu nanti kita lihat tergantung nanti hasil pemeriksaan di penyidikan. Ya semuanya tetap masih ada. Gitu. Kalau orang sudah dicekal luar negeri itu ya berarti orang-orang ini secara signifikan punya keterangan yang memang tidak boleh meninggalkan Indonesia. Takutnya dari kabur dan sebagainya seperti itu. Meski belum dijadwalkan, Kejaksaan Agung mengatakan tidak menutup kemungkinan juga akan memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA dalam mega proyek senilai 10 triliun rupiah itu. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu AAL, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, GMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, serta MA, Account Director PT Huawei Tech Investment. Base Transceiver Station atau BTS merupakan stasiun pemancar penghubung jaringan telekomunikasi seluler dengan alat komunikasi. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah, sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Bakti Kominfo menargetkan pembangunan BTS di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di tanah air. Di antaranya di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon presiden 2024 Koalisi Perubahan Anies Baswedan kemarin menyambangi kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, kedatangan Anies disambut hangat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedatangan bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan ke kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Kamis petang disambut langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Anies dan AHY langsung menggelar pertemuan tertutup bersama pengurus Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. AHY mengatakan pertemuan yang digelar di markasnya adalah rapat tim kecil, sekaligus menunjukkan kesolidan koalisi 3 partai, yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS untuk menjalankan berbagai misi bersama mensukseskan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Insya Allah ini juga menunjukkan bahwa kami dari 3 partai politik, ada Partai Nasdem, Partai PKS, dan juga Demokrat, solid. Dan kami insya Allah akan terus menjalankan berbagai misi bersama, ya tentunya untuk menyukseskan, dan di sini tentunya bersama dengan Bapak Anies Baswedan. Kami juga senang sekali mendapatkan berbagai cerita, termasuk kami membangun harapan-harapan bersama untuk bisa kita perjuangkan, kita kawal dari mulai sekarang sampai dengan nanti pemilu 2024. Anies Baswedan mengaku bersyukur atas dukungan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Tim kecil ini yang bekerja intensif dan terus membahas langkah-langkah untuk ke depan. Jadi sore hari ini kita membahas soal itu dan alhamdulillah makin solid, makin teknis persiapan untuk perjalanan ke depan. Anies berharap perjalanan yang akan dilaksanakan bersama 3 partai politik semakin solid dan matang untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selain prosesi naga buka mata berlangsung, puluhan ekor naga dan barongsai juga meramaikan karnaval dalam puncak perayaan Cap Gome di Kelenteng Kuantipio, Pontianak. Ya pemirsa, bagaimana keseruannya? Selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.